Hao Tian. Tanda seru. Kamu jelas sudah mati. Kamu pasti sudah mati. Kamu tidak bisa hidup dengan cedera seperti itu. Bayangan naga bercokol di dunia yang luas. Seperti menjaga gerbang negara. Menjaga balapan. Saya melihatnya dengan bangga hidup di dunia. Di bawah kepalanya. Raja di atas semua makhluk hidup. Hao Tian sudah mati. Racunnya secara pribadi melukai Dao Yuan Hao Tian. Huasu juga ditekan pada waktu itu. Dan tanah leluhur naga sejati sunyi dan tidak mungkin untuk hidup. Sebi berteriak gila di dalam hatinya. Tetapi mata bayangan naga itu suram, hampir seperti mata naga. Tetapi ketika dia melihat mata naga yang sedih, Sebi merasa lega. Hao Tian masih mati, itu hanya mayat. Namun, ketika jalan beraspal dengan cahaya membanjiri mata naga Hao Tian, membiarkannya mekar lagi dengan kecemerlangan segalanya, hati yang boros mau tidak mau mempercepat. Aku adalah Kaisar Surga, dan membunuh semua musuh di dunia sebagai kota. Dewa Hao Tian, Raja Dunia. Hao Tian memang mati dalam pertempuran itu. Dia hampir menyeret tanah leluhur naga asli, menyembunyikan tanah leluhur di kedalaman dunia. Tapi dia masih hidup, bahkan jika kaisar terakhir dari surga, bahkan jika era naga yang sebenarnya binasa selama masa jabatannya, langit dan bumi tidak akan menghinanya sedikit pun. Raja-raja dewa yang dengan sengaja merencanakan tidak bisa memakukannya ke pilar rasa malu, apalagi menghentikan ratusan juta makhluk hidup, dan menyebutnya Dewa Hao Tian. Saya adalah Kaisar Surga, tekan semua musuh di dunia. Qin Yichen terkejut. Apakah ini aura Kaisar Cao Tian terakhir? Keagungan monarki semacam itu, yang didukung oleh leluhur kulit hitam, tidak dapat ditiru seumur hidup oleh Kaisar Yuan Tian. Ini adalah Kaisar yang sebenarnya. Dengan bangga menempati istana surga tinggi, tekan semua musuh. Untuk semua musuh ini, bukan suku kecil yang ditekan, tetapi semua musuh. Jika leluhur penyihir adalah musuh, maka leluhur penyihir akan ditekan. Komandan monster akan menjadi musuh. Kemudian komandan monster akan ditekan. Raja Dewa akan menjadi musuh. Dan Raja Dewa akan dihancurkan dengan satu pedang. Sebi Ze tidak menyangka bahwa mayat naga Kaisar Hao Tian akan bercokol di pinggiran terluar dari tanah leluhur naga sejati. Pada saat itu, Kaisar Hao Tian mengangkat kepalanya, dan telapak naganya dapat menahan matahari, bulan, dan bintang 9 hari. Pedangnya telah hancur, jadi dia melepaskan cahaya pedang seperti langit, menggunakan cahaya pedang sebagai pedang. Dan kemudian potong Raja Dewa. Ayah! Hua Daoru memandangi bayangan naga yang menakjubkan. Itu adalah Kaisar Surga yang sebenarnya, sombong dan sombong. Kaisar adalah Kaisar Surga, Kaisar semua makhluk hidup, bukan boneka yang didukung oleh para dewa, tetapi Raja yang menekan semuanya. Hao! Wajah Heiju mengacaukan segalanya, menyebabkan dunia runtuh karenanya. Semut ini, yang dipuji oleh semut yang tak terhitung jumlahnya sebagai Kaisar, tampaknya bukan semut. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kerajaan Kaisar. Itu adalah kekuatan nyata untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan menghancurkan 8 hutan belantara. Cakar naga menangkap pedang. Pedang memotong Raja Dewa. Hua Daoru menangis. Dan pada saat itu dia menangis terseduh-seduh. Ternyata dialah yang paling dibanggakan. Ternyata asal-usulnya adalah yang paling dikagumi dunia dan semua makhluk. Telapak tangan Bai Guanxing berdiri di dunia. Dia ingin memblokir segalanya. Tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Hao Tian adalah Kaisar Surga. Dan Kaisar Surga adalah Raja dari puluhan ribu ras. Dan dia tidak bisa memberi perintah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pedang ini menghancurkan segala arah. Itu adalah jalan yang benar-benar menakjubkan. Itulah kekuatan yang dikagumi Qin Yichen. Jika dia juga bisa memotong pedang ini, dia lebih baik mati. Ini adalah pertempuran antara kaisar terakhir dari naga asli dan raja yang mengatur segalanya. Ini adalah dewa langit luas yang dianggap sebagai raja para kaisar oleh makhluk pasca kelahiran. Dan leluhur kulit hitam yang menakuti semua makhluk hidup dan layu. Semua cara pertempuran antara ledakan, tanda seru, tanda seru. Qin Yichen tercengang. Pada saat itu, dia hanya bisa memeluk Putri Wenxing. Dia tidak tahu apakah tanah leluhur naga sejati bisa menyelamatkannya. Dia hanya tahu bahwa Feng Tianxing telah pergi dan Qin Yichen telah pergi. Tetapi Ke Wenxing telah pergi. Hilang lagi. Wenqing, hidup, kamu harus hidup. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan berjanji padamu untuk menjadi permaisuri. Qin Yichen tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mau menjaga wanitanya. Hanya Bai Guanxing yang menggertakkan giginya, menyeka darah dan air mata yang berlumpur, menyeret semua orang, dan terbang ke tempat bayangan naga bercokol. Semua orang bisa membakar darahnya, tapi dia satu-satunya yang tidak bisa. Dia ingin menjaga akal sehatnya. Dia ingin terus memainkan permainan untuk komebek ini, sampai saat-saat terakhir. Tanah leluhur naga sejati telah dibangunkan, dan dia tidak dapat menghentikannya. Seperti kebijaksanaan langit, dia juga tidak dapat memutuskan apa yang akan dilakukan Raja Dewa. Bai Guanxing hanya dapat membiarkan alam mengambil jalannya,
memberkati semua orang, dan melarikan diri menuju dia. Antara langit dan bumi, kegelapan menghancurkan segalanya, dan pedang Dewa Hautian dapat memotong Raja Dewa. Tetapi Raja Dewa dibagi menjadi 6 atau 9 tingkat. Tetapi jarum ilahi Dinghai, yang dihancurkan dari langit berbintang ratusan juta mil, dan pancaran cahaya Huayao, berkumpul pada saat itu, berubah menjadi cahaya paling menyilaukan di dunia, dan memadamkan kegelapan. Aku ingin hari ini. Aku tidak bisa menutupi mataku. Aku ingin tempat ini. Aku tidak bisa menyegel hatiku. Aku ingin alam semesta yang cerah di dunia ini. Begitulah seharusnya. Tanda seru. Tanda seru. Orang tua saya tidak ada di sini. Saya adalah putri tertua. Dan putri tertua adalah ibu dan ibu. Dia harus melindungi keturunan dan memberkati semua makhluk. Melawan langit dan melawan gempa bumi dan 8 hutan belantara, Huasu sangat marah dan menakuti ombak. Cahaya yang menghancurkan langit dan bumi membunuh segalanya. Itu adalah kekuatan paling kuat di masa lalu. Dan itu adalah satu-satunya pukulan yang membuat semua makhluk hidup takjub. Kerumunan Qin Yichen sekecil debu, dan roh-roh sisa yang tidak patuh itu sekali lagi terbang ke dalam api, membangkitkan kecemerlangan di mata naga Dewa Hautian. Tetapi itu hanya sesaat. Momen ini adalah momen pembalikan hidup dan mati. Alam semesta meledak, kecemerlangannya pecah, dan itu lebih kuat dari 2 leluhur besar yang menguasai ruang dan waktu. Mereka tidak dapat menahan dunia yang rusak. Langit seperti pecahan kaca, retak setiap inci, dan kecemerlangan yang jatuh, mengubah segalanya menjadi ketiadaan dan pemusnahan. Qin Yichen mati-matian bergerak secara horizontal dan horizontal di dunia, tetapi tiba-tiba dia gemetar di sekujur tubuhnya, dan dia terkena pelatihan. Kayu. Tanda seru. Tanda seru. Putri Wenxing terkejut. Dia tidak mengerti mengapamu mengatakan bahwa dia akan menjadi kaisar di akhirat. Jika mereka mati di sini, mereka tidak akan memiliki kehidupan setelah kematian. Dia hanya menganggapnya sebagai pembukaan hutan. Itu adalah kata-kata cinta dari suaminya sendiri. Tetapi pelatihan menyapu membuat segalanya berakhir dengan tiba-tiba. Qin Yichen tercengang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Selama pelatihan, cahaya dan kegelapan terjalin. Kegelapan dan yang menakjubkan terus berputar. Matanya melebar. Dan dia tiba-tiba ingin tertawa. Bukankah seharusnya dia menjadi pengecualian? Bukankah dia seharusnya menjadi protagonis? Melarikan diri melalui dunia yang runtuh seperti ini pada akhirnya akan mengejutkan. Pelatihan ini hanya akan melewatinya. Dan pada akhirnya dia tidak terluka. Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Dia ingat kata-kata leluhur berdarah. Semua orang mengira dia pengecualian. Distorsi gelap menyebabkan tubuh Tao Qin Yichen berubah menjadi kabut hitam dan terbakar. Dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Ketika dia dibombardir oleh kekuatan leluhur hitam, sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Qin Yichen tersenyum. Dia melepaskan tangannya. Dan dia tersenyum ketika dia melihat Bai Guanxing menggertakkan giginya dan menyeret Putri Wenqing pergi. Tanpa diduga, cara untuk mati pada akhirnya akan sama dengan pria tanpa nama. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dunia meledak, dan sinar kekuatan apapun dapat membunuh segalanya. Dibandingkan dengan leluhur hitam yang berdiri dengan bangga selama 9 hari, bukankah dia pion tanpa nama? Hanya, bunuh aku seorang Feng Tianxing, dan Qin Yichen yang tak terhitung jumlahnya.